Ya, ini kuasa hukum FA mengatakan bahwa kliennya sangat berprestasi dalam pemberantasan korupsi, bahkan menjadi andalan presiden di dalam mengungkap perkara-perkara korupsi yang besar maupun mengembalikan kerugian keuangan negara termasuk juga di dalam Satgas PKH. Nah, tentu sudah menjadi kewajiban tugas dari seorang kuasa hukum untuk membela kliennya. Namun demikian, yang pertama bahwa alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum. Tidak dapat menjadi alasan pembenar, tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Yang kedua, meskipun seseorang dianggap memiliki prestasi, ketika yang bersangkutan melakukan satu tindak pidana, yang bersangkutan tidak bisa lepas dari jerat hukum dan tidak boleh diperlakukan beda dengan orang-orang lain. Karena sedemikian banyak ya prestasi yang disumbangkan oleh warga negara. Warga negara setiap hari bekerja banting tulang untuk membayar pajak itu juga satu prestasi. Nah, itu tidak boleh diperlakukan berbeda dengan pejabat yang dianggap punya prestasi. Itulah yang disebut sebagai prinsip persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Yang ketiga, semua perkara ini seharusnya dikembalikan kepada hukum. Apakah benar sangkaan terhadap yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana? Tidak perlu untuk dibawa ke hal-hal lain. Bahkan jika memang benar ada bentuk-bentuk serangan terhadap FA, kembali lagi, FA ini memang punya celah atau tidak untuk diserang secara hukum. Kalau FA ini bersih, mau diserang seperti apapun, serangan itu tidak akan ada artinya. Namun kalau FA ini pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, apalagi sampai diduga melakukan berbagai tindak pidana korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi, ya FA tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban hukum yang harus dipikulnya. Jadi setiap orang itu sama di hadapan hukum. Setiap orang tidak bisa beralasan bahwa dia orang yang paling berprestasi sehingga dia kebal secara hukum. Tidak boleh kemudian ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan pemaaf selain yang telah ditentukan di dalam undang-undang, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang terakhir, justru karena FA ini adalah seorang aparat penegak hukum, maka sudah seharusnya FA ini mengetahui, paham hukum, sadar hukum. Ketika melakukan pelanggaran hukum, bukan kemudian eh, ada sikap permisif kepada FA. Justru publik maupun sistem hukum harus sangat keras. Harusnya karena yang bersangkutan berstatus sebagai aparat penegak hukum, itu menjadi alasan pemberat. Ya, ketika orang yang tahu hukum melakukan pelanggaran hukum, artinya penuh dengan kesadaran, penuh dengan pengetahuan, dengan pemahaman akan resiko yang harus dihadapinya. Jadi seharusnya itu menjadi alasan pemberat yang dapat eh, digunakan oleh majelis hakim nantinya di dalam menjatuhkan pidana kepada FA. Nah, yang terakhirnya lagi, ada keterangan kuasa hukum ini sebelum dia menjadi kuasa hukum ya, ada di satu video sosmed dia mengatakan bahwa wah ini presiden luar biasa bisa menegakkan aturan, ini aturannya harus ditegakkan dengan jelas, dengan adil. Artinya ada perbedaan pendapat ketika yang bersangkutan belum sebagai kuasa hukum dan yang bersangkutan setelah sebagai kuasa hukum. Ya itu artinya memang sudah menjadi tugas dari kuasa hukum sebagai pembela hukum untuk membela apapun kepentingan dari kliennya. Terima kasih.